Kesempatan yang baik sekali ketika kita bisa berada di dalam acara KMB Dhammacakka Podomoro University yang mungkin ini adalah pertama kali saya ikuti, walaupun dulu mungkin secara offline pun saya belum pernah ikut, kemudian secara online ini satu berkah online, sehingga kalau tidak online mungkin malah saya tidak bisa hadir dalam acara yang demikian luar biasa. Karena keluar biasaannya ini adalah tema yang dipilih, yaitu bahwa kita be your own source of happiness. Jadi ini luar biasa sekali karena kadang-kadang kita ini sulit membedakan antara senang dan bahagia. Kalau tadi Saudara Frankie menjelaskan tentang misalnya ada orang posting Facebook lah, Instagram lah, kemudian di like. Sebetulnya banyaknya likes atau sedikit itu bukan berurusan dengan bahagia. Ya, nah ini makanya ada sedikit perbedaan. Jadi di likes banyak itu tidak bahagia, tetapi itu disebut senang. Bahagia dan senang itu ada perbedaan sedikit. Karena nanti ini akan berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Romo Adi juga akhirnya. Jadi bahagia dan senang ini tidak sama. Dan banyak orang mencampurkan kedua istilah ini. Padahal kalau kita sudah memahami maknanya, wah kita harus hati-hati nih, senang dan bahagia ini. Ya, kalau tadi dikatakan juga dalam sambutan salah satu pengurus tadi mengatakan, wah kita di dalam masa pandemi, ini kita harus di rumah saja, kita tidak bahagia, boleh kita tidak bahagia atau kita tidak senang. Ini nanti kita akan sedikit uraikan di dalam beberapa menit ke depan ini. Inilah yang saya katakan penting karena supaya kita bisa membedakan. Setelah acara ini kita bisa membedakan dan bisa menggunakan dengan baik sehingga kita bisa hidupnya menjadi lebih bahagia. Saudara-saudara, pengertian senang itu sebetulnya adalah ketika seseorang mendapat sesuatu. Itu sumbernya dari luar diri sendiri. Sehingga kita kan temanya be your own source of happiness. Jadi kita menjadi sumber kebahagiaan, bukan sumber joy, kesenangan, tidak sama. Karena kesenangan itu berasal dari luar. Jadi kalau tadi misalnya kita postingnya komen yang banyak, kita senang saja. Tapi habis senang ya sudah, karena senang itu selain diberikan dari luar, objek dari luar, dia juga hanya jangka waktu yang pendek sekali. Anda senang itu hanya ketika likes-nya tambah. Tapi itu hanya beberapa detik, sudah biasa-biasa lagi. Ya sudah tidak tambah-tambah nih, sudah nggak senang lagi. Padahal dulu posting saya yang sebelumnya likes-nya lebih banyak, ini kok cuma sedikit. Nah, jadi sebetulnya kesenangan itu diberikan dari pihak lain dan umurnya pendek, jangka waktunya sangat pendek. Kalau kita mengikuti proses pertumbuhan seseorang, mulai dari bayi, ya, jadi tadi Romo Adi sudah menyinggung, mungkin siapa tahu di sini para mahasiswa ini juga sudah punya bayi, sudah punya rumah tangga dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat ini, kalau para mahasiswa-mahasiswi ini ada yang sudah punya bayi, ataupun semua yang hadir di sini, karena saya lihat juga belum tentu mahasiswi semua atau mahasiswa semua, siapa yang mengikuti acara ini, baik dari media Zoom maupun media YouTube misalnya, kalau sekarang kita melihat ada bayi, atau mungkin bagi Anda yang belum berumah tangga melihat bayinya orang, maka kita lihat itu ada proses yang disebut kesenangan karena mendapat. Bayi belum merasakan bahagia, tetapi bayi itu merasa senang. Senang ketika dia menangis karena pakaiannya basah,
mungkin kena keringat dan sebagainya, kemudian lingkungannya, entah itu ibunya, entah itu babysitternya, menggantikan bajunya. Dan dia mendapat baju yang hangat, baju yang kering, dia senang, bukan bahagia. Dan habis itu ya dia tidur aja biasa-biasa. Kemudian dia mungkin merasa kedinginan karena sekarang bayi-bayi juga sering dimasukkan hanya di dalam ruangan ber-AC terus. Dia kedinginan, dia menangis. Kemudian datang keluarganya, ibunya mungkin, babysitternya mungkin, kemudian menyelimuti. Dan dia merasa hangat, dia senang. Kemudian dia lapar. Kemudian ibunya atau babysitternya memberikan makan. Dan dia mendapat makan. Senang. Tapi selesai mendapat ya sudah, selesai. Dan kalau sekarang kebutuhan itu berkembang terus, sama dengan sampai kita sekarang, sampai kita dewasa, ketika kita merasa alas tidur kita ini kok lembab ya, kemudian kita ganti, atau kita ngomong sama keluarga kita, aduh alas tidurku lembab nih, oke, sama keluarga kita, mungkin ibu kita atau apa, oke, saya ganti ya yang kering. Begitu diganti yang kering, kita senang karena kita mendapat. Kemudian kalau tadi Romo Adi cerita tentang pacar, mau usaha mendekati pacarnya misalnya, atau calon pacar yang meleset itu. Nah, misalnya sekarang kita berusaha mendekat. Begitu dapat pasangan hidup itu, kita hanya rasa senang. Hore, sudah dapat. Kemudian ayo kita pesta-pesta. Ya, karena kita merayakan, kita sudah dapat itu. Mendapat itu senang. Kemudian mungkin Anda ujian lulus, itu juga mendapat. Mendapat kelulusan, senang. Kemudian mendapat hadiah. Ini tadi kan katanya Saudara Frankie nanti setelah acara akan ada pembagian giveaway misalnya untuk apa tadi tiga pembicara ya. Kalau tiga pembicara kita dapat semua ini, tapi mungkin tiga penanya maksudnya tadi dapat giveaway. Nah itu yang dapat itu senang karena di antara sekian banyak dia yang dapat. Nah inilah prinsipnya senang mendapat, dan kita dari kecil sampai sekarang sampai tua masih akan merasakan itu. Sedangkan sekarang bahagia ini adalah karena kita bisa memberi. Bahagia itu karena kita bisa memberi, kita bisa berbagi. Istilahnya tadi Romo Adi adalah kita bisa ikhlas. Dan dia bersifat jangka panjang. Satu contoh, kita yang dulu waktu kecil mungkin pernah meminjamkan sepeda kita kepada tetangga. Jadi kita mungkin waktu itu masih SD, kita sedang naik sepeda, kemudian sepeda kita bagus, di kompleks tinggal kita ini, di daerah kita tinggal itu sepeda kita paling bagus, kemudian tetangga kita, teman kita itu mengatakan, aku pinjem dong sepedanya. Oke, aku kasih, pinjam. Nah, itu ada rasa bahagia. Kenapa? Karena, aduh, aku dulu kok bisa ya minjemin dia. Nah, tadi ceritanya Romo Adi tentang membuat turbin pembangkit listrik. Kenapa bisa sampai terkenang sampai hari ini? Karena itu beliau memberi. Pak Romo Adi dengan bapaknya pada waktu itu memberi sesuatu yang bermanfaat untuk penduduk di sekitar. Dan itu akan dikenang sampai lama sekali. Dan mungkin kisah ini nanti kalau Romo Adi satu ketika pas ada kesempatan cerita yang lain, mungkin di sesi-sesi yang lain ataupun di dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda, itu pasti akan menimbulkan kesan, jauh lebih menimbulkan kesan daripada ketika mendapat pasangan hidup. Karena kebahagiaan itu jangka panjang. Dan kebahagiaan jangka panjang ini justru yang kita di dalam Dharma kita latih. Makanya
kita di dalam Dharma ini disampaikan bahwa kalau kita jalani Dharma, kita bisa hidup bahagia. Dikatakan bahwa kerelaan atau mau memberi kerelaan ini adalah sumber kebahagiaan karena akan bersifat jangka panjang. Anda yang pernah berdana makan ke wihara, pagi-pagi mempersiapkan dana makan, kemudian dibawa ke wihara, kemudian dipersembahkan kepada para biku ataupun samanera di wihara, ada rasa bahagia di situ. Dan itu akan bisa diingat. Anda yang berlatih sila seperti yang tadi dikatakan oleh Romo Adi, menjadi samanera sementara, menjadi biku sementara bagi yang pria, menjadi atasilani sementara bagi yang wanita. Nanti ada rasa kebahagiaan yang akan bisa diceritakan untuk jangka panjang. Karena itu bagian dari memberi. Dibandingkan Anda mendapat sepeda motor, mendapat uang, mendapat pekerjaan, itu Anda menganggap biasa-biasa aja, sebentar sekali langsung hilang. Nah, sekarang kita kemudian lalu melihat, di dalam sistematika Dharma, sistematika ajaran Sang Buddha ini, ada satu sistematika yang penting, yang sesungguhnya menjadi dasar perilaku Dharma, yaitu kerelaan. Yang tadi Romo Adi sudah berulang-ulang sampaikan dengan keikhlasan. Saya katakan penting dan dasar, karena agama Buddha itu hanya mengajarkan 3 perbuatan baik. Hanya 3. Tidak perlu ruwet-ruwet, tidak perlu banyak-banyak. Cukup 3. Yang pertama adalah kerelaan, yang kedua adalah kemoralan, dan yang ketiga adalah pengembangan kesadaran setiap saat. Hanya 3. Tidak ada tambahan lain. Nah, sekarang kerelaan yang paling dasar, yang paling sederhana, itu adalah kerelaan materi. Jadi Anda punya apa? Oh, saya punya makanan. Oke. Saya persembahkan makanan ini ke samanera atau atasilani atau bante di wihara. Persembahkan. Itu hanya kerelaan materi. Bagi kita, kerelaan sumber kebahagiaan. Bagi si penerima, menerima adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Saya punya uang, saya berikan untuk pengemis atau orang yang menderita. Bagi saya memberi menjadi sumber kebahagiaan sehingga nanti bisa menjadi cerita di waktu mendatang. Aduh, aku kemarin ya melihat ada orang tua menyeberang, membawa dagangan yang sudah nggak laku, ada makanan yang sepertinya mungkin dia sudah jual sejak pagi karena aku sering liwat di jalan itu. Kemudian sampai siang, kok aku lihat makanannya masih banyak. Kemudian aku berhenti, lalu makanannya aku beli semua. Aku membeli makanan itu bukan karena aku ingin makan, tapi aku beli makanan itu karena aku ingin memberi dia uang sebagai hasil jerih payah dia sudah menjual sepanjang hari. Jadi kita kemudian berbagi. Nah, kemudian makanan ini kita ambil semua dan kita bagikan juga kepada lingkungan kita. Mungkin tukang parkir di dekat tempat kita tinggal, atau mungkin ada penjaga keamanan di tempat kita tinggal, atau mungkin di kampus kita dan lain sebagainya, kemudian kita bagikan semua. Saat kita berbuat baik kepada ibu yang di perempatan jalan itu dengan membeli makanan, kita sudah memberi. Makanannya sudah kita ambil, kita bagikan lagi kepada orang lain, kita memberi lagi. Kemudian rasa bahagia itu, kemudian kita langsung bikin caption
di Instagram kita. Hari ini guys, senang sekali aku bisa berbuat baik, sekali berbuat baik untuk 2 kebajikan. Aku sangat bahagia guys. Bukan cuman senang, aku bahagia. Nah, kenapa? Karena kita memberi. Si ibu di perempatan jalan yang menjual makanan, dia mendapat. Dia senang hari ini. Dia memiliki uang untuk menghidupi anak-anaknya, untuk membeli beras, membeli minyak, untuk menyediakan makan untuk anak-anaknya. Keamanan tukang parkir di kampus yang mendapatkan makanan dari kita, dia senang karena hari ini dia tidak usah beli makanan lagi di tempat lain, dia sudah tercukupi kebutuhan makanannya. Jadi yang menerima senang, yang memberi bahagia. Nah, sekarang itu dikembangkan terus di dalam Dharma. Jadi yang pertama tadi kita hanya memberi materi saja. Saya punya makanan, bagikan. Saya punya pakaian, saya bagikan. Saya punya uang, saya bagikan. Kemudian, sesungguhnya di dalam Dharma ini, sistem latihan kebajikan dengan berbagi ini untuk berpikir dia ini sebetulnya membutuhkan apa. Mungkin kalau tadi Romo Adi adalah menyampaikan seperti berpikir positif tadi adalah, jadi sekarang kita kalau ada pengemis itu bukan, ini kayaknya orang males nih ya. Kita bukan berpikir itu. Tapi sekarang, ini kesempatan saya untuk membantu. Ini berpikir positif. Kemudian kita berbagi. Kalau tadi saya melihat ibu yang di perempatan jalan, dia jualan makanan, itu kemudian saya membeli makanannya, itu karena dia yang butuhkan adalah uang. Bukan karena di kendaraan saya, karena saya mahasiswa, di kendaraan saya punya kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maka saya berikan. Daripada kamus ini memberati ransel saya, wah ini ada ibu-ibu yang jualan makanan, saya berikan kamus ini untuk dia. Nah, untuk apa dia? Dia kan butuh makan, dia butuh uang, bukan butuh kamus. Demikian pula ketika Anda berdana katina. Kadang-kadang kalau Anda pikir-pikir ya, Anda ini kan bukan biku, Anda tidak menggunakan jubah. Tetapi di waktu katina, Anda beli jubah untuk dipersembahkan kepada para biku. Ini kan aneh. Kalau Anda di hari-hari biasa teman Anda ulang tahun, Anda pakai apa nih? Aduh, aku paling suka ini kalau aku pakai parfum yang ini. Oke, temanku aku belikan parfum yang aku sukai itu. Nah, tapi kalau jubah, enggak seperti itu. Aku nggak pernah pakai, tapi aku mau membelikan jubah. Saya senang jam tangan ini. Tapi Anda tidak akan mengatakan, "Wih, para biku mau saya belikan jam tangan nggak ya? Ini bagus nih jam tangan ini." Tidak. Para biku karena tidak menggunakan jam tangan, kita juga tahu diri, kita tidak mendanakan jam tangan. Wah, ini hair dryer saya ini awet nih. Saya sudah pakai ini sejak SMP, nggak pernah rusak sampai saya sekarang mahasiswa. Ini mesti para Bante kalau saya kasih senang sekali. Loh, untuk apa? Para biku pakai hair dryer. Pengering rambut ini untuk apa? Nah, artinya Anda pada waktu berdana, Anda berpikir, apa ya yang baik untuk dia? Apa yang baik ya, yang cocok untuk dia? Nah, ini latihan kerelaan. Kalau Anda membagikan hair dryer tadi, Anda sendiri juga pasti malu. Anda nanti bungkus hair dryernya itu pakai box yang besar, kemudian didanakan katina dan tidak dikasih nama. Anda juga tidak mau menyerahkan sendiri, karena kalau nanti di video dan lain-lain terdokumentasi siapa tuh yang garis dana boxnya besar, ternyata isinya hair dryer. Oh, itu si A. Wow, awas nih. Ternyata kan Anda sendiri juga punya rasa bersalah kalau melakukan itu, karena itu tidak cocok untuk dia. Tapi kalau Anda berdana jubah, Anda merasa itu cocok dan Anda langsung persembahkan. Di syuting, di foto, senang. Bahkan Anda pesan kepada seksi dokumentasi, tolong dong aku difoto. Di-upload sekalian ya. Nanti di Instagramnya ini
yang ofisialnya kampus kita. Wah, karena kita bangga, kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Nah, jadi sekarang saudara-saudara, ketika kita berdana di dalam Dharma itu, kita juga memikirkan kebaikan seseorang, kebaikan makhluk lain. Dan ini kalau dilanjutkan terus-menerus, maka dana yang dilakukan ini bukan hanya materi. Ternyata tahap yang lebih tinggi dari dana materi itu adalah justru dana yang bukan materi, yaitu dana keakuan kita. Kita bisa menyediakan waktu kepada orang yang membutuhkan kita, itu sudah dana yang bukan materi. Jadi kalau Anda misalnya ada teman ingin curhat, dan kemudian Anda mengatakan, oke lah sini, ceritakan sama aku masalahmu apa. Maka Anda sudah berdana yang bukan materi. Dan Anda menimbulkan kebahagiaan untuk Anda sendiri juga, karena Anda merasa, aduh, aku bisa memberikan manfaat untuk teman-temanku. Bagi Anda yang sudah sering temannya curhat, kemudian teman itu merasa senang karena Anda bisa memberikan solusi, ada rasa kebahagiaan di dalam sana. Anda merasa, aduh, hidupku ini kok bermanfaat banget ya. Beberapa orang tua, ketika dia berhasil membesarkan anak dengan kesabarannya dan pendidikannya dan lain sebagainya, dengan waktunya, perhatiannya, maka orang tua ini juga merasa bahagia. Karena dia merasa, aku sudah bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau orang tua ini sudah ditinggal anak-anaknya sudah kuliah di luar negeri, di luar kota, dan sudah menikah, dan lain sebagainya, di rumah tinggal sendirian, atau tinggal dengan pasangan hidupnya, kadang-kadang orang tua ini kemudian mengatakan, aku kok sekarang seperti nggak bermanfaat ya, hidupku kok seperti kosong, aku nggak ada gunanya. Kenapa demikian? Kenapa dia tidak bahagia? Karena dia tidak punya kesempatan berbagi. Karena anaknya sudah keluar kota semua. Karena itu, saudara-saudara, sesungguhnya di dalam Dharma ini, ketika kita mau berbagi, ketika kita mau memberi, seperti yang tadi Romo Adi sampaikan, sesungguhnya kita memberi itu pasti akan kembali pada diri kita. Ketika kita berusaha membahagiakan orang, sesungguhnya kebahagiaan itu pasti akan datang pada kita. Karena pikiran baik itulah yang akan menumbuhkan buah-buah kebahagiaan untuk kita. Semakin sering kita berpikir baik, semakin sering kita berbicara baik, semakin sering kita berperilaku baik, maka semakin banyak kebahagiaan yang muncul di dalam diri kita. Karena itu, kalau sekarang tema kita be your own source of happiness, jelas hanya kita yang bisa menjadi sumber kebahagiaan dengan kebajikan yang kita lakukan untuk pihak lain. Sedangkan orang lain hanya menjadi source of joyness, joyful. Mereka itu menjadi bentuk-bentuk kesenangan saja. Mudah-mudahan ini menjadi satu pengantar untuk diskusi kita dalam waktu-waktu mendatang ini. Semoga dapat memberikan manfaat, dan setelah acara ini selesai, semoga kita bisa semakin banyak melakukan kebajikan kepada lingkungan, sehingga kebahagiaan akan selalu dapat kita rasakan, kebahagiaan di dalam pelaksanaan Dharma, khususnya melaksanakan kerelaan, sedangkan pelaksanaan kemoralan dan kesadaran akan kita bahas di dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang atau kesempatan lainnya. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Saudara Frankie C. saja. Terima kasih, silakan. Terima kasih banyak Bante atas pemaparan dan pesan-pesan kehidupannya pada kami semua. Teman-teman semua, Ibu Bapak, Romo Ramani, sangat luar biasa sekali ya dua pembicara kita pada hari ini, yang mana tadi Bante dengan sangat bijak memberikan definisi dari kesenangan, bahwa kesenangan itu berarti mendapatkan sesuatu dari luar diri kita. Sedangkan kebahagiaan adalah bagaimana kita bisa memberikan, berbagi
sesuatu yang nantinya sesuatu tersebut bisa memberikan kebermanfaatan bagi hidup orang lain. Dan sifatnya kebahagiaan ini lebih jangka panjang. Luar biasa sekali Bante. Terima kasih Bante atas pemaparannya. Dan untuk Ibu Bapak, rekan-rekan sedama semua, bila memiliki pertanyaan, boleh langsung diketikkan di kolom komentar ataupun menggunakan fitur raise hand. Dan di sini pada saat registrasi saya sudah menerima banyak pertanyaan, Bante dan Romo Adi. Mungkin saya akan mulai dari sana karena menarik sekali pertanyaannya dan mungkin sangat relate, sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada dari saudara Chris Antolin Kadir. Pertanyaan sangat bagus sekali ini. Jika terjebak mengerjakan sesuatu yang tidak dicintai, bisa menimbulkan ketidakbahagiaan karena terpaksa. Apakah pergi ke hipnoterapis untuk mensugesti diri agar bahagia dalam mengerjakan sesuatu yang tidak dicintai tadi adalah cara yang tepat? Wah, mungkin saya ingin meminta pandangan dari Bante dulu, mungkin boleh Bante? Baik, jadi kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Di dalam tindakan sehari-hari kita, sebetulnya kita itu perlu merumuskan tujuan. Jadi, kenapa Anda kuliah? Tujuannya apa? Nah, kenapa saya harus belajar? Tujuannya apa? Kenapa saya harus bekerja? Tujuannya apa? Sehingga ketika saya melakukan sesuatu ini, saya tujuannya dulu apa? Nah, jadi ketika kita bosen, ketika kita sudah down sekali, merasa tidak punya semangat, kita harus ingat pada tujuan. Jangan kata seperti yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Kehidupan berumah tangga saja, yang di awalnya sangat senang sekali. Aduh, aku bisa dapat dia. Dengan senang saya bisa dapat dia. Itu dapat itu senangnya hanya 1-2 bulan. Makanya disebut bulan madu. Ya, karena senang sekali. Dulu keinginanku sama dia itu kuat sekali dan sekarang terwujud. Tetapi nanti dengan berjalannya waktu, kalau kita hanya menuntut saja dari dia, seperti tadi yang Romo Adi sampaikan, maka akhirnya kita jengkel, kita gregetan. Aduh, kok dia sekarang jadi tidak bisa menyenangkan ya? Karena senang itu berarti harapan saya tercapai kepada dia. Sekarang kok dia sudah tidak menyenangkan seperti dulu. Dulu saya pikir dia itu orangnya sabar, ternyata kok sekarang gampang marah ya. Kita menjadi tidak senang. Nah, tetapi kemudian kita lalu ingat tujuan saya dulu berumah tangga ini apa? Oh, tujuan saya berumah tangga itu adalah untuk misalnya ya setiap orang kan tentu beda-beda. Misalnya saya ingin mencari teman hidup bersama sampai hari tua. Kemudian ya dulu saya melihat dia itu sebagai teman yang cocok. Dan ini kita sudah jalan 20 tahun. Ya, tentu kalau sampai ada kekurangannya saya harus maklum karena bagaimanapun dia sudah menemani saya 20 tahun. Tentu ada nilai-nilai positif yang dia miliki yang akan saya ingat kebaikannya dan sambil saya ingat tujuan saya berumah tangga sehingga saya bisa bertahan untuk waktu yang lama. Ada juga orang yang mengatakan, tujuan saya berumah tangga ini kan untuk punya anak. Jadi sekarang ya karena anak-anak sudah ada, ya saya akan pertahankan pasangan saya ini sekuat-kuatnya, pokoknya demi mendidik dan membesarkan anak. Nah ini kalau berumah tangga. Kemudian kalau bekerja juga gitu. Tujuan saya kerja ini apa sih? Saya ini kan mencari uang untuk menghidupi keluarga dan juga untuk menyantuni ibu saya yang sudah berusia lanjut. Oke, walaupun kesulitan luar biasa, selama tujuan saya belum tercapai, saya akan hajar terus, saya akan kejar terus. Penderitaan apapun, saya akan kembali pada tujuan dan saya akan menjadi lebih bersemangat. Jadi, kalau Anda tidak ingin melakukan sesuatu, mau pergi ke hipnoterapis juga bisa, tapi itu kan dari sumber luar. Lebih baik Anda menggali dari diri Anda sendiri. Yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah berusahalah merenungkan tujuan Anda melakukan itu dan berusahalah juga merenungkan apakah manfaat atau hikmah dari melaksanakan hal itu. Nah inilah yang mungkin saya bisa sampaikan supaya nanti Romo Adi juga bisa membahas dari sudut yang berbeda. Terima kasih. Silakan, Saudara Franky.
Terima kasih pada Bante Utamo. Romo Adi, apakah ingin menambahkan atau udah cukup, Romo? Boleh di-unmute dulu, Romo, maaf, masih di-mute. Oke, terima kasih. Saya nggak banyak menambahkan, cuma menggarisbawahi bahwa orang yang lari dari kenyataan, sebenarnya itu dia senangnya cuma sementara, karena hanya terbebas sekejap saja. Tapi yang paling dalam adalah bahwa mereka harus selalu menyadari kebahagiaan dan penderitaan itu bukan dari mana-mana, kecuali dari pola pikirnya sendiri, mindsetnya sendiri. Maka dari itu sangat berbahagia bagi kita yang bisa mengolah batin kita, tidak mencari kebahagiaan yang adanya di luar sono, tetapi di dalam diri. Karena kalau yang di luar sono itu cuma sementara saja, cuma lupa saja. Tapi begitu kembali lagi ke tempat, maka dia ingat lagi penderitaannya. Dan itu saya kira suatu pemecahan yang kurang tepat kalau kita itu lari dari kenyataan, akhirnya mencari sesuatu yang di luar sana. Cuma seperti itu. Terima kasih, Pak Franky. Terima kasih, Romo Adi. Berdamai dengan diri sendiri, itu sangat luar biasa sekali. Dan ada pertanyaan selanjutnya, ini dari Vincent, ini dari KMB Podomoro ya. Ini bagus juga pertanyaannya. Ditujukan pada Romo Adi. Nah, Romo Adi, teman saya sering terlalu positif, khususnya pada saat mengejar gebetan atau pasangan yang ingin dijadikan calon ya Romo. Tetapi hal ini malah membuatnya semakin sakit hati saat tahu gebetannya tidak sesuai dengan yang dipikirannya. Ekspektasi tidak sama dengan realita Romo ternyata. Jadi malah positive thinking ini membuat dia semakin tidak bahagia. Pertanyaan saya, apa mindset yang benar selain hanya positive thinking agar nanti bahagia saja meskipun ditolak? Ya, ini mungkin Romo tadi bisa dibahas sedikit. Ya, begini, untuk saudara Vincent ya. Saudara Vincent ini mempunyai teman yang seperti itu. Atau mungkin dia diri sendiri yang punya pertanyaan itu. Malu. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini pengalaman buat kita semuanya. Ini membuka jalan keluarnya. Ya, terima kasih untuk Vincent yang bertanya seperti itu. Karena jarang orang yang mau bertanya seperti itu. Karena mau bertanya itu ada takut-takutnya, ada malunya. Tapi kamu luar biasa. Ya. Oke, untuk positive thinking itu merupakan awal dari suatu kedamaian, kebahagiaan. Tetapi kalau orang terlalu, nah kalimatnya terlalu positive thinking, ya, terlalu yakin, itu juga harus diwaspadai. Karena untuk terlalu itu dia tidak bisa menyeimbangkan kemampuan kita sendiri, ya, sampai di mana. Karena untuk mencari gebetan itu harus kita lihat, ya, kita lihat apa. Nah, umpamanya gebetannya itu orang-orang yang top, ya, udah cantik, kaya, pinter, ya. Nah, dibandingkan dengan kita, maaf, umpamanya Romo Adi sendiri memilih seperti itu, ya harus melihat diri sendiri lah. Nilainya berapa, punya apa. Maka kalau terlalu positive thinking, terlalu yakin, itu juga membuat kecewaan. Karena kekecewaan itu datangnya dari suatu harapan-harapan yang sangat menggebu-gebu, dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Sampai di mana saya ini pasarannya, kan begitu. Pasarannya 65 atau 90, nah itu kita harus tahu. Ya, memang semua orang punya impian, punya harapan, tapi harus disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, itu baru menyadari. Kalau itu balik lagi ke Buddha Dhamma, ya, kita menyadari cukuplah seperti ini, nggak usah ngejar-ngejar yang lebih, karena yang lebih itu belum tentu bisa dijangkau. Nah, yang ada saja dinikmati, bersyukur, gitu Vincent. Dapat yang jelek, bersyukur. Kenapa? Karena yang jelek, nah positif, nggak diganggu orang. Kalau yang cantik-cantik, mungkin banyak sekali yang ingin menggebet dia. Siapa yang rugi? Ayo. Nah, dapat yang sesuai dengan ukuran kita, itu kita sudah bersyukur. Ya. Jadi bersyukur itulah yang merupakan jalan terbaik daripada kita menggebu-gebu tetapi tidak kesampaian. Oke, begitu Vincent?
Baik, terima kasih Romo Adi. Jadi itu tadi sudah disampaikan ya, jangan terlalu, jalan tengah kalau dalam agama Buddha. Ada proper thinkingnya, jadi kita tahu ke sana dan kita bisa bersyukur, santuti, puas. Terima kasih Romo Adi. Kemudian kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini banjir pertanyaan ini, ramai sekali yang bertanya. Seru diskusinya. Oke, dari Rio Sanjaya, domisili Pontianak. Sotiotu, nama budaya Bante. Pertanyaan untuk Bante. Bagaimana kami sebagai upasaka upasika agar dapat berbahagia dari dua aspek, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan spiritual atau adi duniawi, Bante? Baik, jadi sebetulnya, nah nanti ini berhubungan dengan kemoralan dan kesadaran tadi ini. Jadi yang tadi sebetulnya mau saya jelaskan kalau satu ketika ada kesempatan yang berbeda, tapi ternyata harus masuk sedikit di sini. Jadi sebetulnya kerelaan materi ini adalah awal, kemudian selanjutnya adalah kerelaan yang bukan materi, itu dilatih dengan pengembangan kemoralan. Jadi misalnya tidak membunuh itu juga bagian dari kerelaan. Kerelaan yang bukan materi, melihat ada binatang, semut menggigit, tidak langsung dipencet, tapi kemudian dilepaskan. Ini adalah kerelaan yang bukan materi. Kemudian kalau sekarang misalnya tidak mencuri, melihat sesuatu yang orang lain miliki, kok saya nggak punya? Sudahlah, biar dia punya, aku nggak punya, nggak apa-apa. Kalau aku mau punya, ya aku bekerja sendiri. Ini sebetulnya adalah kerelaan juga, pengembangan kerelaan yang lain. Sudah, kerelaan yang bukan materi. Kemudian menghindari perselingkuhan, perzinahan. Juga sama, bahwa ini adalah milik orang lain, bukan milik saya. Saya tidak boleh melakukan hal itu kepada dia. Ini adalah bagian dari kerelaan. Lalu kebohongan. Bohong itu adalah untuk menutupi keakuan. Bahwa saya, kalau ditanya misalnya, kamu nilainya berapa? Wah, sebetulnya saya ini nilainya C. Tapi saya malu kalau saya ngomong C, karena dia ini kan orang pandai. Maka saya kemudian membohongi. Ya, kurang lebih B lah. Nah, jadi kita sudah berbohong seperti itu sebetulnya adalah untuk menutupi keakuan kita. Tapi begitu C, saya memang nilainya C. Wah, kamu berarti nggak pandai nih kamu. Iya, kemarin ini memang saya tidak pandai. Ya, saya menjawabnya memang banyak keliru. Tapi bukan berarti di kesempatan lain saya juga akan mengulang kesalahan yang sama. Nah, jadi dengan kita berusaha jujur, kerelaan ini mengkondisikan kita, kemudian kita ini bisa lebih maju. Nah, kemudian mabuk-mabukan ini bagaimana? Mabuk-mabukan ini kalau di dalam Dharma sering dikatakan ini menjadi sumber adanya pembunuhan, adanya pencurian, adanya perzinahan, dan adanya juga kebohongan. Kalau Anda, anak-anak muda ini kadang-kadang sudah mulai ada yang belajar mabuk dan lain sebagainya, coba tanya kepada orang yang mabuk itu. Kamu mabuk ya? Dia akan mengeluarkan kebohongan yang pertama, enggak mabuk. Oh jelas sudah, jalannya saja enggak karu-karuan, pipinya sudah merah, semuanya sudah merah. Kamu mabuk? Enggak. Sudah kebohongan itu. Apalagi nanti tindakan-tindakan yang lain. Nah, jadi sebetulnya ketika seseorang sudah mengembangkan kerelaan lebih maksimal, dia kemudian bisa melatih kemoralan. Kemoralan itu pengendalian ucapan, pengendalian perilaku. Lebih tinggi lagi dari kemoralan menjadi pengembangan kesadaran setiap saat. Pengembangan kesadaran setiap saat ini ada latihan. Disebut latihan karena dilakukan pagi sore secara rutin. Pagi bangun tidur misalnya, malam mau tidur dilakukan secara rutin. Yang disebut dengan pengembangan latihan kesadaran atau meditasi. Itu latihan. 15 menit pagi bangun tidur, malam 15 menit mau tidur. Ketika Anda berlatih itu, pikiran Anda diarahkan pada satu hal, yaitu misalnya memperhatikan nafas. 1, 1, 2, 2. Mikiri yang lain, itu sumbernya adalah ketamaan ataupun kebencian. Jadi
aduh besok mau ujian nih, aku belum belajar. Nah, ada ketamaan yang muncul di situ. Aku belum belajar, ada kebencian di situ. Tarik dulu, perhatikan. Saat ini saya sedang memperhatikan nafas 1, 1, 2, 2. Aduh, tadi kenapa ya aku melakukan omongan itu, kenapa aku mengatakan itu? Tadi adalah sebetulnya sudah lewat, bukan saat ini. Kemudian saya tarik kembali. Kenapa? Karena yang tadi saya sudah melakukan kesalahan itu saya nggak suka dengan diri saya sendiri. Ada kebencian di situ. Kemudian, aduh, tadi aku nonton dengan pasangan, dengan pacar, senengnya, ketamaan muncul. Itu kita kembalikan ke objek. Sehingga setiap kali kita pikirannya ke tempat lain yang isinya ketamaan, kebencian maupun kegelapan batin, kita tarik lagi ke objek. Ini adalah kerelaan, merelakan pikiran-pikiran berisi ketamaan, kebencian, kegelapan batin itu untuk fokus pada objek yang kita mau. Dan tadi disebut latihan karena pagi bangun tidur, malam mau tidur itu latihan yang harus dilakukan nanti sepanjang hari yang disebut mengembangkan kesadaran. Ketika sedang nyetir, fokus sedang nyetir. Ketika sedang nulis, fokus sedang nulis. Ketika sedang membaca, fokus sedang membaca. Sehingga pikiran ke tempat lain, tarik balik ke sini. Ke hal-hal yang sedang dikerjakan. Akhirnya ketika seseorang kuliah, prestasinya menjadi meningkat. Menjadi best student. Seperti saudara Frankie misalnya. Nah saya kira saudara Frankie ini termasuk orang yang juga bisa memfokuskan pikiran pada objeknya. Dan ini kalau kemudian dibalik, kemudian lalu berkembang dilatih dalam meditasi, kemampuan ini akan luar biasa sekali. Akan bisa ditingkatkan lagi. Karena kan di dalam pengertian di masyarakat sehari-hari kita ini kan baru menggunakan 10%. 10% dari pikiran kita. Tapi kalau kita bisa kembangkan 12%, 15%, 50%, kecerdasan manusia ini menjadi tidak ada tandingannya. Nah, kalau sudah demikian, ini sesungguhnya kita berpotensi untuk menyadari hidup ini setiap saat. Saat ini saya sedang apa? Sedang berpikir. Saat ini saya sedang apa? Sedang berbicara. Saat ini saya sedang apa? Membaca. Saat ini saya sedang apa? Menulis. Saat ini saya sedang apa? Nonton. Saat ini saya sedang apa? Kesadaran setiap saat itu mengkondisikan berkurangnya ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ketika berkurangnya secara maksimal, maka orang itu mencapai kebebasan ataupun kesucian. Oleh karena itu, sebetulnya pengembangan kerelaan ini digabung dengan pengembangan kemoralan, ditingkatkan dengan pengembangan kesadaran setiap saat, maka dia akan mencapai kebahagiaan duniawi sekaligus kebahagiaan batin untuk mencapai pencerahan. Spiritualnya meningkat, keduniawiannya meningkat, karena kalau nanti kuliah pun hasilnya juga menjadi tinggi, maksimal, best student, karena kesadarannya yang maksimal. Ini akhirnya tercapai, dan itu semua di frame dharma, yaitu kerelaan, kemoralan, dan kesadaran. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan, Saudara Frankie. Terima kasih Bante. Dana, sila, samadhi itu merupakan kuncinya ya. Jadi luar biasa sekali Bante. Dan mohon izin juga Bante ya, pada para penanya juga bisa membaca, karena ini sejalan juga dengan Digajana Sutta ya Bante. Disebutkan Sang Buddha untuk kualitas-kualitas yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan di duniawi dan spiritual. Terima kasih Bante untuk pemaparannya. Kemudian kita lanjut, ada pertanyaan untuk Romo Adi dari FKMB Unut. Ini nggak kebaca nama belakangnya karena kepanjangan kayaknya. Izin bertanya Romo, pada sesi Romo kurang lebih dikatakan bahwa ikhlas adalah kunci kebahagiaan. Bagaimana cara mengetahui perbatasan sejauh mana kita harus ikhlas? Mungkin dengan contoh yang Romo baru utarakan, bagaimana jikalau bos atau atasan kita mempekerjakan pekerjaannya secara tidak manusiawi? Tentu itu tidak akan memberikan kebahagiaan. Nah, batasan ikhlasnya seperti apa, Romo? Mungkin dapat dibantu, Romo. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Dan ini merupakan problem dari mereka yang pengen bahagia. Khususnya contoh-contoh tentang keikhlasan mengenai bos yang memperkerjakan pekerjaannya yang mungkin di luar kemampuannya atau mungkin di luar kekuatan mereka yang dia bisa. Nah,
untuk ikhlas, ya, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah mengerti. Ikhlas itu adalah paham. Ikhlas itu adalah perbuatan baik, karma baik. Ikhlas itu adalah jalan salah satu kebahagiaan. Oke. Nah, mengenai ikhlas, bagaimana caranya untuk ikhlas kalau ada orang yang mungkin tanda kutip kurang baik sama kita, yang kita nilai kurang baik. Tapi untuk yang memberikan atau bos itu menganggap udah layak, wong kamu gajinya dari saya, hidup kamu ada di sini, saya gaji, wajar dong. Nah, itu menurut bosnya. Tapi menurut dia sendiri yang dikasih pekerjaan-pekerjaan yang kurang sesuai, ya, untuk ikhlas itu agak susah. Kenapa agak susah? Karena belum terbuka kesadaran bahwa selama ini, sementara ini, saya makan, minum, dapat duit dari situ. Bahkan untuk menghidupi keluarganya juga bisa. Tapi cuma kurang sadar saja ya tentang hal situ. Nah, kalau orang sudah menyadari bahwa saya bekerja di sini, saya dapat duit di sini, saya makan di sini dan sebagainya, ya itu ikhlas mulai timbul. Karena ada pengertian yang benar di situ. Nah, kalau dia membanding-bandingkan, kenapa dia nggak segera pindah? Kan begitu. Nah, kalau dia segera pindah, belum tentu dia bebas dari mungkin tekanan-tekanan dari bosnya. Mungkin malah lebih karma buruk lagi yang dialami karena belum mengenal bosnya. Nah, jadi ikhlas itu harus dipahami. Saya di sini mencari makan. Saya di sini kerja. Saya berterima kasih sudah ditolong oleh bos ini. Karma baik sedang berbuah, tapi cuma kurang bersyukur, kurang ikhlas. Nah, itu yang dimasalah. Ya. Nah, masalahnya ya kurang ikhlas dan kurang bersyukur tadi. Nah, untuk itu kita harus menyadari, ya, kalau seandainya tidak ada bos ini, ya, saya lontang-lantung bagaimana? Bukan berarti, oh saya orang pinter, saya melamar kerjaan di mana-mana pasti terima. Belum tentu. Sesuai dengan ajaran Buddha, Kama Bandhu, Kama Patisarano dan sebagainya itu. Ya, maka di situ harus menyadari ikhlas itu apa, ya, bahwa ikhlas merupakan suatu perbuatan baik, karma baik, kesempatan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi karena kita menanam yang lebih baik lagi dengan cara ikhlas, maka satu, nanti di tempat lain kita pasti bisa diterima mendapatkan kerjaan yang lebih baik lagi. Kalau memang terpaksa harus keluar dari situ. Jadi seperti itu. Sadari saja. Terima kasih. Terima kasih Romo Adi. Jadi bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita meresponnya. Ikhlas diwujudkan dalam bentuk kebajikan itu sendiri dan bisa menjaga kualitas batin kita ya, Romo. Betul ya, Romo? Betul. Supaya nanti kalau kita dapat pujian, kita nggak terbang, kalau dicela kita nggak tumbang, kalau kata orang seperti itu. Terima kasih, Romo. Kita masih punya 5 menit, tapi pertanyaan masih banyak. Saya akan coba seleksi secara singkat, saya langsung baca semuanya secara cepat. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Maria. Untuk pertanyaannya ditujukan ke, sebentar saya bacakan. Oke, mungkin ini lebih kepada Bante, atau nanti Romo juga bisa menambahkan. Pertanyaan saya singkat seperti ini, Bante. Bagaimana cara kita mengetahui jika diri kita sudah termasuk dalam posisi bahagia? Dan bagaimana cara mencari kebahagiaan sejati menurut ajaran agama Buddha? Mungkin tadi itu sudah dibahas sama Bante. Itu yang lebih ke pertama, Bante. Cara tahu kita udah bahagia di mana ya, Bante? Atau jangan-jangan hanya gembira, Bante? Atau senang saja? Boleh, Bante? Iya, kita harus kembali pada pengertian tadi, bahagia itu adalah memberi dan jangka panjang. Jadi kalau hanya jangka pendek, berarti memang Anda belum bisa membedakan antara bahagia dan senang. Tapi kalau, waduh, saya kok sampai ingat sampai lama sekali ya, dan itu karena proses memberi, maka itulah bahagia. Jadi definisinya hanya itu saja, memberi dan jangka panjang. Makanya yang tadi saya contohkan dengan Romo Adi tadi, yang memberi pada waktu dulu membangun turbin air,
untuk menjadi listrik, dan itu akan dikenang sampai jangka panjang. Mungkin nanti menjadi cerita untuk anak cucunya. Tapi kalau hanya kesenangan, misalnya membantu mengambilkan mangga dan lain sebagainya untuk orang yang membutuhkan, mungkin nggak terlalu diingat hal itu. Karena itu hanya kesenangan aja. Saya kira seperti itu mungkin, supaya singkat jawabnya. Terima kasih Bante. Dari Romo Adi, apakah ada tambahan atau sudah cukup Romo? Ya, mungkin saya akan tambahkan sedikit untuk kerelaan dan bahagia. Ya. Saya ada suatu pertanyaan begini. Ya, kalau Anda itu ketemu dengan fakir miskin kepada biku, padahal nggak kenal dua-duanya nggak kenal siapa dia. Nah, kok Anda mau memberi kepada fakir miskin? Kenapa Anda mau memberi kepada biku? Padahal nggak kenal. Nah, alasannya banyak sekali. Ini macam-macam, dan itu nggak salah. Salah satunya jawabannya mereka adalah kepada fakir miskin mau memberi karena kasihan. Dia miskin, patut ditolong, patut diberi. Nah, kasihan itu kuncinya. Nah, kepada biku kenapa? Karena biku telah memberikan dharma, membimbing kita semuanya, umat Buddha seluruh dunia. Itu luar biasa, maka harus disokong. Nah, untuk itu, seandainya saya bertanya, kalau memberikan kepada fakir miskin, tetapi Anda alasannya nggak ada kasihan, berarti stop untuk berbuat baik itu. Karena apa? Nggak ada kasihan. Nah, kepada biku juga begitu. Seandainya Anda, jawabannya, karena biku telah memberikan ceramah, nasihat-nasihat. Nah, bagaimana kalau biku yang tidak memberikan ceramah? Apakah Anda terus berdana? Saya kira tidak, karena nggak kenal. Karena nggak memberikan dhamma. Nah, semua itu jawabannya cuma satu. Ya, kenapa mau memberikan pada fakir miskin? Karena itu kesempatan saya untuk berbuat baik. Kepada biku juga apa? Sama, itu kesempatan saya untuk berbuat baik. Nah, jadi kalau orang sudah menyadari tentang hal itu, maka kebahagiaan akan jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih Romo atas pemaparannya. Mohon maaf sekali untuk teman-teman, Ibu Bapak, Romo Ramani yang bertanya karena waktunya sudah cukup di sini. Namun bila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin boleh menghubungi di Instagram Bodhigiri, mungkin boleh Bante? Mungkin ada pertanyaan di DM, atau kepada Instagram Romo Adi, atau mungkin kontaknya, nanti boleh ditanyakan ke panitia. Karena saya lihat pertanyaannya menarik-menarik sekali di sini, banyak banget. Oke. Nah, sebagai penutup untuk sesi sharing kita pada siang hari ini, mungkin saya tanpa mengurangi rasa hormat ingin meminta closing statement dari Bante dan juga dari Romo Adi. Mungkin dari Bante, mungkin boleh Bante. Baik, jadi tema kita adalah be your own source of happiness. Hendaknya kita jangan mencari di luar kebahagiaan itu, tetapi sesungguhnya mulai dari dalam, seperti ibaratnya orang mengatakan, saya bisa membeli kasur, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Karena kalau hanya membeli kasur, dan saya bisa membeli kasur itu hanyalah kesenangan. Tapi ketika saya bisa tidur nyenyak, walaupun tidak di atas kasur, saya hanya tidur nyenyak ketika saya berada di atas tikar, ini menjadi satu kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah suasana mental yang bisa bertahan untuk waktu yang lama. Ya, mungkin ini perlu perenungan dan perlu pengalaman dalam hidup sebelum kita bisa memutuskan, oh ini kebahagiaan, oh ini kesenangan. Kalaupun belum bisa saat ini, biarlah ini menjadi pengetahuan dulu, mungkin karena ini sudah terdokumentasikan di YouTube dan sebagainya. Satu ketika, mungkin 1-2 tahun kemudian Anda mendengar kisah ini lagi, setelah Anda berpengalaman dalam hidup, pada saat itulah mungkin Anda akan memahami bahwa kebahagiaan sesungguhnya berasal dari diri kita, dan Anda akan merasakan, iya ya, bukti-buktinya memang saya alami seperti itu. Ya, jadi kalau hari ini mungkin Anda kok rasanya belum sreg ya, nggak apa-apa, karena masih ada waktu untuk bertumbuh di dalam diri kita. Saya kira demikian, saya kembalikan Saudara Franky. Terima kasih Bante, Wandami Bante untuk pesan-pesannya. Kemudian Romo Adi, boleh Romo closing statement-nya?
Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Ya, jadilah sumber bagi kebahagiaanmu sendiri. Karena tidak ada orang yang menjamin Anda untuk menjadi bahagia, ya, tapi diri sendirilah yang bisa menjamin kebahagiaan itu. Nah, kebahagiaan itu asalnya dari diri sendiri dan harus dibuat, ya, bukan tiba-tiba memetik. Nah, kita sekarang sabar saja, karena ibaratnya orang menanam, ya, itu tidak langsung berbuah, nunggu proses, perlu pupuk, perlu air, dan perlu kesabaran di sini. Maka dari itu, untuk menjadi bahagia tidak secara tiba-tiba, tetapi kita sabar, ya, mengerti, paham, itu semuanya butuh proses. Nah, untuk itu kita di dalam kehidupan sehari-hari, kalau ingin bahagia, walaupun kita sudah istilahnya sudah bahagia, tapi kan harus tidak stop sampai di situ. Ingin lagi kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan luar duniawi. Nah, itu masih lama luar duniawi. Karena itu jangka panjang sekali. Jangka pendek minimum dalam hidup ini kita sudah membuat kebajikan-kebajikan untuk menuju kebahagiaan. Nah, untuk menjadi bahagia itu tentunya kita harus paham, mengerti tentang apa itu pengertian dari kesabaran, bersyukur, dan sebagainya. Ya. Nah, seperti di sini tidak selalu menekan orang lain, ya, menuntut orang lain untuk membuat kita menjadi bahagia. Tapi kita harus sadar, mengerti bahwa kita yang membuat sebab kebahagiaan itu sendiri. Terus semangat, pantang mundur, maju dalam dhamma. Mudah-mudahan dengan adanya sharing seperti ini, kita pikirannya semakin terbuka. Kalaupun kita belum menemukan apa-apa, sama dengan Bante Utamo tadi, kita belum mendapatkan manfaatnya, ya, itu karena connect kita kurang, mungkin pembicaranya hitam gitu. Atau mungkin biasa orang yang ikut tidak ikut itu tergantung dari mereka pola pikir, ya. Ada yang mengatakan, wah itu yang bicaranya hitam dari desa lagi, ya, siapa dia nggak dikenal. Nah, maka dia tidak ikut. Banyak hal-hal yang seperti itu. Tapi dalam hal ini kita tidak dibenarkan untuk seperti itu. Jangan melihat orangnya, tapi kita melihat dalam dhamma itu sendiri, ajaran Buddha. Terima kasih, Terpuji Sang Buddha, Satyatu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih pada Romo Adi atas pemaparannya juga. Dan sebagai kesimpulan, Ibu Bapak, teman-teman semuanya, pada sesi hari ini di Your Own Source Happiness, ada 3 poin utama yang ingin saya sharingkan. Yang pertama adalah mengenai definisi, bahwa sebenarnya kesenangan adalah ketika kita mendapat sesuatu dari pihak luar, dari eksternal. Sedangkan kebahagiaan direalisasikan dari dalam diri kita, yakni ketika kita bisa berbagi manfaat yang membuat orang lain bisa tumbuh dan juga menjadi lebih baik. Yang nomor 2 adalah cara untuk merealisasikan kebahagiaan adalah seperti tadi Romo Adi sudah menyampaikan, TOP, top. Yang pertama, tuntutan dikendalikan dan dihilangkan. Yang kedua, optimalkan rasa ikhlas dan juga bersyukur. Dan yang ketiga, P-nya adalah pahami kondisi berdamai dan juga positive thinking. Poin ketiga yang terakhir, tadi sudah disampaikan juga dari Bante Utamo bahwa untuk melatih itu semua, menciptakan dan merealisasikan kebahagiaan, bisa dimulai dengan melatih kerelaan. Setelah kerelaan, kita lanjutkan dengan moralitas dan juga pengembangan kesadaran. Terima kasih banyak kepada Bante. Sekali lagi saya ucapkan pada Romo Adi dan juga teman-teman panitia semua atas kesempatan yang diberikan. 3 penanya baik, nanti saya akan chat langsung ke panitia. Tenang, nanti akan dapat kesenangan. Kalau tadi definisi Bante kita dapat kesenangan. Dan sebagai penutup, sebuah ayat Dhammapada 205 bahwa kesehatan merupakan keuntungan terbesar. Merasa puas adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah sanak keluarga yang baik. Dan nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Untuk itu, teruslah berjuang secara bersungguh-sungguh, maju dalam Buddha Dhamma. Terima kasih banyak. Kami limpahkan jasa-jasa kebajikan ini kepada kebahagiaan semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.